Halo guys, oke di sini jadi kita kedatangan tamu yang masya Allah cantik sekali. Kenalan dulu, namanya siapa? Halo guys, nama aku Melisa. Tukang tepuk tangan saya lagi tidur, jadi boleh kita tepuk tangan sendiri. Oke, tepuk tangan untuk Melisa. Kita tanya kabar dulu. Gimana kabarnya Melisa sekarang? Apa kesibukannya? Alhamdulillah lagi sedang stres dan tidak. Soalnya sekarang lagi ngejalanin uang. Iya. Oke gitu. Langsung aja mungkin aku bakal nanya sesuatu pertanyaan yang benar-benar mendalam. Yang pasti semua orang merasakan ini. Melisa ini pernah insecure nggak sih? Kan orang pada ngeliat kan. Panggilnya Ica aja ya. Pasti orang-orang ngeliat kan Ica ini cantik, pernah nggak sih dia insecure gitu? Orang Ica ini pernah nggak sih insecure? Pasti pernah dong kak, karena setiap orang itu pasti memiliki kekurangan, apalagi dia memikirkan bahwa kekurangannya itu adalah berdampak untuk dirinya sendiri. Boleh cerita nggak sih? Boleh banget. Aku juga pengen cerita, dulu tuh waktu SMA aku pernah ngalamin insecure, karena waktu itu berat badan aku memang betul-betul nggak standar kayak seperti wanita umumnya, melebihi banget. Karena aku ngerasa bahwa aku tuh gendut banget, aku nggak sama seperti teman-teman aku berbeda. Ketika foto bersama teman-teman aku, pasti aku ngerasa bahwa kok aku ini yang paling besar gitu. Jadi aku tuh selalu sedih, bahkan sampai pulang sekolah suka nangis gitu kan, sampai nanya ke orang tua, kok Ica gendut, kok Ica bisa kayak gini sih gitu, kok Ica bisa berbeda dari teman-teman Ica. Tapi dari situ aku bisa berpikir bahwa mungkin itu memang benar, yang dikatakan orang memang benar, dan itu juga bisa menjadi motivasi buat hidup aku, buat merubah diri aku jadi lebih baik, buat merubah penampilan aku. Karena kan kita tahu juga bahwa berat badan yang terlalu berlebihan itu kan juga tidak baik. Jadi itu juga menjadi motivasi buat aku menurunkan berat badan. Hanya saja pada saat itu, sebelum itu aku tuh mikirnya negatif. Aku pikir orang jahat. Orang jahat dengan mengatakan aku gendut. Jadi aku selalu mikir kalau ini orang kok bisa jahat banget sih, mikirnya nggak dengan pikiran, dia ngomong nggak dengan pikiran, dia selalu mengatakan bahwa aku gendut tanpa aku berpikir positif bahwa itu adalah motivasi. Jadi kalau misalnya kita dikatain sama orang itu ya teman-teman, kita harus berpikir positif aja. Kita misalnya kita bilang kayak kamu gendut banget kayak gitu. Jadi kan itu sebagai motivasi untuk gimana caranya kita biar bisa kurus gitu. Kita jangan terlalu sering berpikiran negatif, karena itu yang bakal merusak kita sendiri kan. Kalau misalnya dalam diri kita sendiri mau kita untuk berubah jadi lebih baik, pasti apa yang dibilang sama orang itu kita anggap kayak itu adalah hal positif, masukan yang baik untuk kita. Benar. Jadi gitu ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman lagi ngerasa insecure atau apa, jadikan insecure itu sebagai sesuatu hal yang membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Jadikan itu sebagai motivasi kita untuk berubah gitu. Kadang-kadang aku pernah dengar kan dari ceritanya Naura, dia bilang tuh kalau misalnya orang yang insecure tuh kayak misal dia tuh kayak kayak kupu-kupu, dia tuh nggak sadar kalau misalnya sayap dia tuh seindah itu gitu. Waktu Ica dulu gemuk, Ica pernah nggak sih ada ngerasa sesuatu yang indah dalam diri Ica? Aku pernah ngerasa sesuatu indah, bahwa aku mikir kalau sebenarnya ada yang indah bahwa dari wajah. Aku tuh cantik gitu. Aku cantik, hanya aku minusnya di berat badan. Jadi aku selalu pikir positif kayak gitu. Orang belum tentu cantik kayak aku. Kalau saja aku kurus, aku pasti cantik kayak orang-orang yang ngatain aku gendut gitu kan. Dan aku juga mikir bahwa orang yang ngatain aku gendut itu belum tentu dia sempurna.
Jadi kalau misalnya kita dikata-katain sama orang atau kita merasa insecure, kita harus sadar bahwa kita itu cantik, kita itu diciptakan sama Tuhan itu seindah mungkin. Karena kita kan tahu bahwa Allah tuh nggak mungkin, Allah tuh menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Allah nggak mungkin menciptakan manusia itu dengan banyak kekurangan. Pasti setiap orang tuh ada kekurangan, memang kelebihan. Hanya saja tidak sebanyak itu yang kita pikirkan. Iya benar. Jadi kalau misalnya kita merasa insecure kan, makanya kita tuh jangan pernah lihat ke atas. Kita tuh harus lihat ke bawah. Kita boleh lihat ke atas itu sebagai motivasi. Tapi kalau misalnya kita lihat ke bawah itu sebagai cerminan kita. Kayak untung gimana ya? Kita tuh masih ada orang yang lebih buruk lagi fisiknya atau apa. Bahkan kita lihat orang yang cacat itu nauzubillah min dzalik kan, mereka kayak biasa aja kayak itu, kayak udah nerima apapun yang dikasih sama Allah gitu. Jadi nggak stop mengikuti standar kecantikan di Indonesia, karena itu nggak ada yang benar ya teman-teman. Cantik itu harus putih, cantik itu harus kurus, cantik itu harus nggak berjerawat, harus tinggi, enggak. Karena kita semua tuh memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Itu cantik dengan versi kita sendiri. Kadang kita pernah berpikir nggak sih kalau di posisi kita ini ada yang mengatakan bahwa aku pengen loh jadi dia. Tanpa kita mengatakan kepada orang lain aku pengen loh jadi dia, tanpa kita sadari di belakang kita itu ada orang yang pengen jadi dia. Iya benar. Jadi kalau misalnya kita mau insecure tuh boleh, tapi kita harus jadikan insecure itu sebagai motivasi kita untuk jadi lebih baik lagi. Mungkin Ica ada tambahan lagi mungkin? Ya, tambahan Ica sih cuman untuk kita di luar sana, jangan menganggap insecure itu hanya hal yang negatif. Coba kita pikirkan lagi, insecure itu hal yang positif untuk merubah hidup kita ke depannya. Ya, gitu. Mungkin teman-teman ada yang bisa dipetik dari podcast kita kali ini. Kita udah berusaha buat ngasih sesuatu motivasi sesuatu motivasi. Ini dari kisah asli, kisah nyata dari Ica, dari perjalanan panjang yang begitu nggak mudah ya teman-teman. Kalian bisa contoh Ica untuk melewati masa-masa sulit, masa-masa fase akne atau gemu atau lagi proses perbaikan lah. Kalian bisa jadikan itu sebagai motivasi. Lihat Ica sekarang cantik. Jadi setiap proses itu nggak akan pernah mengkhianati hasil. Mungkin itu aja dari kita, ya. Mungkin itu aja dari kita. Semoga teman-teman bisa memotivasi apa yang kami ucapkan. Semoga teman-teman bisa dapat apa yang baik dari apa yang kita bicarakan tadi. Itu saja dari kita. Bye. Undur diri, dadah.